Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Izinkan saya membacakan sejarah singkat Injil masuk tanah Papua dalam kronologi waktu. Pada tahun 1936, Raja Frey, utusan misi Kristian dan Missionary Alliance Jemaat yang bermarkas di Makassar mengutus siswa sekolah Alkitab Makassar. Misal dan lewat pelayanan siswa Alkitab ada 51 orang percaya, tapi pelayanan dilanjutkan oleh gereja lain. Pada tahun 1938, Raja Frey mengunjungi Fafak dan pemerintah Hindia Belanda, membuka lebar kesempatan lembaga misi datang ke Papua dengan kebijaksanaan pintu terbuka open door policy untuk penginjilan. Pada tahun 1938 bulan Desember tahun 1938, Jafrai mengutus Walter Fox dan Russell Ebel bersama rombongan ke Papua. Tiba di Kuta bagian selatan Papua pada tanggal 24 Desember dan melakukan 18 hari perjalanan melewati hutan rimba pegunungan dan sungai yang masih perawan. Pada tahun 1939 sampai 13 Januari 1939, rombongan tiba di Danau Wisel atau Danau Paniai di Daerah Tali. Mereka menjumpai suku Kapaku atau Ekari, Ekagi atau suku Bel. Mereka menerima dengan terbuka terhadap putusan Injil ini. Tanggal ini dijadikan tonggak sejarah masuknya Injil ke tanah Papua lewat pelayanan misi K6. Pada tahun 1939, tanggal 5 Maret 1939, siswa sekolah Alkitab Makassar diutus menjadi siswa praktek membantu pelayanan di Paniai. Mereka berasal dari Kalimantan dan ada siswa lain yaitu Ponta, Sardi, Paul, Patikilohi. Pada tahun 1941, rombongan siswa SAM datang lagi bersama Walter Post, yaitu Tasi, P. Patikilohi, CHD Pakswal, C. Ahikari, Jiling, Atul Salimu Iran. Injil diterima secara luas oleh orang Mel di tanah Paniai. Martir pertama adalah Tasi yang meninggal karena sakit. Pada tahun 1941, Nicholson dan istri diutus melayani di lembah Kemandoga di antara suku Bani dan kemudian juga ke daerah-daerah sekitar Danau Paniai di antara orang Mel. Pada tahun 1942, Jepang masuk menginvasi Papua dan pelayanan terhenti sampai pada tahun 1946. Selanjutnya, pada tahun 1946, jemaat dan rombongan hamba Tuhan kembali masuk melayani di Paniai, dipimpin oleh Nicholson. Pada tahun 1947, baptisan pertama orang Mel adalah Bapak Simon Gunai dan istrinya Eramadi serta Ibu Badobe Otadi, tanggal 15 Juni 1947. Tahun 1948 dibuka sekolah Alkitab persiapan di Daerah Tali yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Sehat G. Pakswal. Sekolah ini sangat efektif dalam membawa Injil kepada suku-suku di sekitar Danau Paniai. Yang dari sekolah ini, para siswa membawa Injil ke seluruh Papua. Pada tahun 1949, pemerintah Hindia Belanda meminta jemaah dengan gereja-gereja lain membuat sekolah umum untuk orang Paniai, dan jemaah berhasil membuat dua sekolah di mana guru pertamanya adalah Pendeta Patimuri dan Pendeta Alexander Ungu. Semua sekolah umum ini kemudian bergabung dalam lembaga EPPGI dalam kurun Yayasan Persekolahan Persahabatan Gereja-Gereja Injil yang dibentuk di Sukarnapura, Jayapura. Pada tahun
1949 sampai 1950 Bapak Franz Tetaelo dengan Bapak K. Rodman masuk ke Kemandoga yaitu Tanah Orang Ngoni pada bulan April 1949 menggantikan E. Mikkelsen, lalu dilanjutkan dengan kedatangan Bapak dan Ibu William Judge tahun 1950. Pada tahun 1951, buah suluk pertama di antara suku Moni adalah Ibu Abi, seorang kepala suku yang dibaptis Pendeta Trotman pada tanggal 4 Februari 1951 yang selanjutnya diikuti oleh lainnya. Pada tahun 1951, Pendeta G. Rose bernama Trotman dan Tetaelo memasuki daerah Ilaga, di mana dalam perjalanan 1 bulan mereka berjumpa suku Dani Barat dan suku Damo Buhun Bumi. Tahun 1951, Jemaat Irian Jaya sebagai wilayah kerja tersendiri yang terpisah dari Jemaat Indonesia pada waktu itu berpusat di Makassar, kemudian ke Jakarta. Pada tahun 1952 sampai 1953, observasi ke lembaga Balen dilakukan oleh tim misi Jemaat. Pada tahun 1954, pembukaan pelayanan di Lembah Kamun di Dusun Bukapa sebelah barat Paniai. Pada tahun 1954 dimulai pelayanan ke suku Dani di Lembah Balen. Yang datang pertama adalah Philip A. Lewis dan E. Ulrich dari Gospel, Messenger dan E. Nicholson serta Levan Stone yang disertai penginjil Elisa dan Ruth Gobai bersama anaknya Dorcas pada tanggal 20 April 1954. Dilanjutkan dengan kedatangannya Miron Bromley dan 7 penginjil orang lain. Mereka menetap dan Minimo dan selanjutnya ke Hiroshima. Pada tahun 1956, martir pertama yang tertumpah darahnya terinjil adalah peristiwa di Kobano, Paniai, tanggal 4 November 1956, di mana penduduk membunuh Pendeta Roland Lesnusa dengan istrinya Francina Yakob Lesnusa Rumaisek, usia 9 tahun, anak Pendeta Levinus Rumaisek. Rumah dibakar, pesawat Cessna dihancurkan, mereka dipanah dan ditembak. Ini karena mereka dianggap membawa penyakit jenis jadi kita yang menimpa penduduk dan masalah sosial lainnya. Pada tahun 1956, misi penerbangan Mars Missionary Aksation Forces membantu pelayanan CEMA di Papua setelah CEMA menghentikan pelayanan pesawat terbang akibat buah pesawat mereka kecelakaan dan hilang. Pada tahun 1957 terjadi pembangunan rohani dan pertobatan massal pada bulan Mei 1957 di Lembah Ilaga di antara suku Damal. Misionari yang melayani di sana adalah keluarga Pendeta John Gibbons, Pendeta G. Larson, Pendeta John Ellenberger. Pada tahun 1958 sampai 59, suku Dani Barat di Lembah Ilaga membakar jimat dan menerima Injil. Baptisan pertama di suku Dani Barat terjadi tanggal 27 Juni 1959 di Ilaga. Pada tahun 1960, pertobatan massal di Piramid Lembah Balen, di mana 2000-an orang membakar jimat dan menerima Injil. Pada tahun 1961, baptisan pertama di antara suku Dani di Lembah Balen. Tanggal 2 April dan tahun ini juga dimulainya perintisan penginjilan ke suku Nduga. Pada tahun 1962, pada tanggal 6 April 1962, berkumpul para pemimpin gereja di Lembah Beoga untuk membuat suatu sinode yang bernama Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia Irian Jaya. Pada tahun 1963, kantor sinode Irian Jaya ditempatkan di Jayapura dengan ketua pertama Pendeta CH Pakswal.
Pada tahun 1973, kini Irian Jaya mendapatkan izin resmi dari Departemen Agama Republik Indonesia Pusat Jakarta pada tahun 1983 di Makassar. Kini Irian Jaya menyetujui persekutuan kini dibubarkan dan dilebur menjadi gereja kesatuan, yaitu Gereja Kemajuan Indonesia. Sejak itu kini Irian Jaya resmi dilebur dan menjadi GKI yang berpusat di Jakarta. Sampai hari ini 6 April tetap menjadi tanggal untuk memperingati hari ulang tahun Gereja Kemajuan Indonesia di tanah Papua. Pada tahun 1964, Gereja Kemajuan memasuki perkotaan, yaitu daerah pantai di Jayapura. Pada tahun 1965, Pekabaran Injil masuk ke Wondama, Mapeduma, dan Akimuga. Pada tahun 1966, Pekabaran Injil masuk ke suku Wolangi. Pada tahun 1967, Pekabaran Injil masuk ke suku Oion. Pada tahun 1970, Injil masuk ke lembah Amerika, ke lembah Amikma di antara suku Duga. Pelayanan dirintis oleh pendeta Basei yang sudah lama menetap di lembah Balai bersama penginjil Naburket dan sekolah Alkitab Piramid. 1977 sampai tahun 1985, GKI berkembang terus ke perkotaan baik Nabire, Merauke, Biak, Sorong, Fakfak. Bahkan sampai tahun 1985 sudah ada 70 gereja lokal di Kabupaten Jayapura daerah pantai. Pada tahun 2006 terjadi stigma gereja di mana ada kelompok membentuk Gereja Kemajuan di Papua yang memisahkan diri Gereja Kemajuan Indonesia. Pada tahun 2006, Gereja Kemajuan Indonesia di tanah Papua membetarkan diri menjadi 3 wilayah, yaitu Sulawesi wilayah 1 berpusat di Jayapura, wilayah 2 berpusat di Timika, dan wilayah 3 berpusat di Darutami. Pada tahun 2016 sampai wilayah 4 Papua disetujui untuk dibentuk yang berpusat di Wamena Jaya Wijaya. Pada tahun 2019, GKI di tanah Papua memiliki 4 wilayah, 60 kelas satu daerah, 666 gereja, 660 gereja lokal, 93 pos PI, 2006 gereja, dan 184,46 anggota jemaat. Laporan statistik pada Rakernas GKI tahun 2018. Catatan tambahan, sekolah Alkitab yang ada di Papua, ada yang saat ini sudah tidak ada lagi. 1 sekolah Alkitab Pebo pada tahun 1962 berbahasa Indonesia. 2 sekolah Alkitab Piramid pada tahun 1963 berbahasa Dani, Malin Tengah. 3 sekolah Alkitab Beoga 1963 berbahasa Damal. 4 sekolah Alkitab Hita-Hita 1967 berbahasa Mori. 5 sekolah Alkitab Mapeduma tahun 1971 berbahasa Duga. 6 sekolah Alkitab Perusahaan Les Nusa 1972 berbahasa Indonesia. 7 sekolah Alkitab Bukat 5 tahun 1974 berbahasa Dani Maluku Selatan. 8 sekolah Alkitab Silat Malwamena tahun 1977 berbahasa Indonesia. 9 sekolah Alkitab Nabire 1980 berbahasa Indonesia di Nabire. 10 STT Walter Post di Sentani memisahkan diri. 11 STT Levitus Rumaset di Sentani. 12 STT GKI Sorong. 13 STT Rusenebel di Timika. 14 STT Yusuf Makai di Nabire. B. Pelayanan klinik kesehatan Kemajuan. 1 Poliklinik di Hitakima pada tahun 1957 dibuka oleh Dr. Smith. 2 Rumah Sakit Betel di Piramid pada tahun 1960. Ada 77 klinik dibangun tahun 1977. 4 ada 5 klinik dibangun tahun 1979. 5 jemaah mengutus 15 juru rawat ke daerah terpencil seperti Romeo, Tunggal,
Dila Mapeduma, Eromaga dan lain-lain. Para saudara pionir hamba Tuhan yang bekerja bersama dengan pelayanan misi jemaah mula-mula di Papua. 1. Pendeta Rulan Nesnusa. 2. Pendeta R. Ketelenta. 3. Pendeta A. Ungu. 4. Pendeta Christian D. Paksawal. 5. Pendeta Laksminus Rumase. 6. Pendeta S. Mustamu. 7. Pendeta S. Itahelo. 8. Pendeta Karno Gobai. 9. Pendeta Sakeus Pakade. 10. Dan siswa-siswa sekolah Alkitab di Padian Depok. Demikianlah pembacaan secara singkat. Masuk yang ingin di tanah Papua dalam kronologi waktu. Shalom.